Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Novitasari dengan NIM 1905096002, jurusan Bimbingan Konseling Universitas Mula Warman. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah komunikasi antar pribadi ini, yaitu Bapak Andi Wahyu Irawan. Saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa membuat video seperti ini dan diupload di YouTube. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan membahas tentang resum, yaitu resumnya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang dimana saya akan membahas resum materi kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya komunikasi antar pribadi. Jadi menurut saya komunikasi antar pribadi itu sangat penting. Mengapa? Dikarenakan komunikasi antar pribadi itu membentuk identitas diri kita sendiri. Tapi sebelum itu komunikasi itu bisa kita bentuk dari pertama, yaitu dari lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Setelah lingkungan keluarga, hubungan komunikasi di sekolah, setelah itu di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Apabila komunikasi kita di lingkungan keluarga itu bagus, maka kedepannya entah itu di lingkungan sekolah, entah itu di lingkungan pekerjaan, maka insya Allah apabila kita dididik di keluarga kita, komunikasi kita dididik dengan baik, maka insya Allah komunikasi kita akan baik terhadap orang-orang yang lain. Terus itu juga manfaat dari komunikasi antar pribadi ini untuk membantu perkembangan intelektual dan sosial kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada 6 elemen model keterampilan komunikasi. Yang pertama ada konteks situasi orang, baru yang kedua tujuan, yang dimana apabila kita berbicara terhadap seseorang pasti kita harus tahu tujuan kita ingin berbicara ke dia itu seperti apa. Selanjutnya yaitu proses mediasi, tanggapan, yang dimana tanggapan ini ketika orang tersebut berbicara kepada saya harus memberikan sebuah tanggapan agar terjadi yang namanya komunikasi. Setelah itu yang kelima feedback, dan yang keenam yaitu persepsi. Selanjutnya yaitu syarat komunikasi efektif. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang menguntungkan. Ya, itu sudah udah umum banget kita dengar bahwasannya apabila kita komunikasi ke orang itu, kita harus menciptakan suasana yang nyaman, ya, agar orang itu senang juga, atau ya senang berbicara terhadap kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele, pesan yang disampaikan itu menarik perhatian, lalu pesan yang penting dan menguntungkan, dan yang terakhir pesan yang disampaikan harus menimbulkan perasaan dihargai, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah komunikasi antar pribadi itu sangat penting, tetapi komunikasi yang baik itu dimulai dari lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Apabila komunikasi kita diajar atau dididik dari keluarga kita itu udah baik, insya Allah untuk kedepannya juga lebih baik, seperti itu. Oke, langsung saja saya masuk ke resum dari kelompok 2 yang judulnya yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Jadi langsung saja saya kasih pengertiannya komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu tanpa kata-kata, jadi hanya dilakukan biasanya dengan gerakan tubuh, dengan objek, dan masih banyak lagi saya akan jelaskan di belakang. Jadi intinya adalah nonverbal itu tanpa kata-kata, seperti itu. Kalau verbal menggunakan kata-kata, dan nonverbal tanpa kata-kata, seperti itu. Nah, salah satu fungsi dari komunikasi nonverbal itu melengkapi komunikasi verbal, yang dimana apabila kita tidak mengerti seseorang tersebut membicarakan tentang semisal barang nih, contohnya saja saya itu ingin bilang kalau ini tuh bentuk ini tuh namanya persegi gitu, tapi saya lupa nih kalau namanya itu persegi kan. Jadi saya mau memberitahu lawan bicara saya, ini loh yang bentuknya kayak gini. Persegi, seperti itu. Jadi kan melengkapi komunikasi verbal, kita mengungkapkan ciri-cirinya dan dilengkapi dengan verbal, dibantu dengan gerakan nonverbal, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh, yang seperti saya bilang tadi bahwasannya kita bisa
dengan gerak tangan atau gerak kepala juga bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu tandanya itu contohnya saja bendera, bisa juga dengan rambu lalu lintas, misal merah itu artinya berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Selanjutnya yaitu dengan tindakan atau perbuatan. Nah, tindakan atau perbuatan ini bisa disampaikan dengan cara contohnya saja orang yang sedang emosi, mereka dengan cara membanting pintu, kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya orang ini lagi marah nih, atau bisa juga mereka lagi sedih nih, mereka lagi punya masalah, seperti itu contoh dari tindakan atau perbuatan. Selanjutnya yaitu objek. Nah, objek ini semisal pakaian. Dari pakaian ini kita cukup mengambil gambar pakaian, atau semisal kita kendaraan, semisal mobil, kita cukup memberikan menggambar mobil seperti itu. Jadi objek ini tidak mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hambatan dari komunikasi nonverbal. Nah, hambatan dari komunikasi nonverbal ini yang paling umum, saya akan bahas yang paling umum, yaitu pemahaman. Karena pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Semisal saya memahami bahwasannya arti dari bentuk ini tuh persegi seperti itu, tetapi orang lain bisa saja menyampaikan bahwasannya bentuk ini tuh persegi panjang seperti itu kan. Jadi itu salah satu masalah umum yang terjadi di komunikasi nonverbal. Orang yang belum tentu apa yang kita sampaikan itu artinya sama dengan orang yang menangkap apa yang kita sampaikan dengan gerakan nonverbal seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi kelompok itu, materi dari kelompok 3, yaitu judulnya tentang komunikasi nonverbal. Tetapi komunikasi nonverbal di sini lebih dikaitkan dengan konseling seperti itu. Jadi langsung saja, komunikasi nonverbal tetap sama, bahwasannya tidak diungkapkan dengan kata-kata, hanya dengan objek, bisa dengan gerakan dan tanda dan sebagainya. Jadi bentuk keterampilan komunikasi nonverbal dalam konseli yaitu mengamati setiap isyarat nonverbal. Jadi kita itu sebagai konselor harus bisa mengamati dari setiap gerakannya, semisal kalau tatapannya ke kanan, atau semisal ke kiri, tatapannya ke atas, ke bawah, atau mereka menggenggam tangannya, menggerakkan kaki, dan masih banyak lagi tanda-tanda lainnya. Kita itu harus pintar membaca gerakan-gerakan tersebut. Ini apakah arti dari gerakan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal. Nah, itu ada bagaimana posisi badan yang baik dan tidak baik, kontak mata, mendengarkan, seperti itu. Nah, untuk komunikasi nonverbal di kelompok 3 ini keterkaitannya dalam konseling tidak terlalu banyak. Intinya adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang konselor menunjukkan sikap yang baik dalam menanggapi seorang konseli kita, seperti itu. Bagaimana cara kita membantu mereka, mendengarkan mereka, bagaimana posisi yang baik untuk kita sebagai seorang konselor melayani mereka, seperti itu. Dan juga bagaimana cara-caranya kita untuk bahasanya itu bagaimana caranya kita mengamati mereka, seperti itu. Kita harus pintar-pintar juga cara membaca gerakan tubuh mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu resume dari kelompok 4 yang berjudul materinya yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan. Kalau untuk keterampilan mengajukan pertanyaan ini sudah pasti harus dikuasai oleh seorang konselor, yang dimana kita itu harus memberikan perlakuan baik dan tidak menekan seorang konseli atau klien, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup agar mereka juga itu bisa merasakan kenyamanan kepada kita sebagai seorang konselor, seperti itu. Nah, keterampilan mengajukan pertanyaan dalam penyambutan awal yang harus kita lakukan yaitu membuat hubungan baik. Seperti yang saya bilang di awal bahwasannya kita harus membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Apabila kita sudah membuat mereka nyaman, kita sudah dapat atau bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mendapat kepercayaan dari konseli. Nah, apabila kita sudah membuat hubungan baik, mereka sudah nyaman, mereka sudah mulai terpancing dengan proses pendekatan kita. Nah, kita harus mendapat kepercayaan dari konseli, seperti itu, agar mereka lebih terbuka lagi. Nah, selanjutnya yaitu konseli. Apabila konseli sudah merasa nyaman dan terbuka terhadap konselor, nah kita bisa lagi untuk menuju ke
untuk menuju ke tahap selanjutnya seperti itu. Yaitu materi terakhir dari kelompok 4 yaitu keterampilan pembicaraan topik netral. Jadi di sini pembahasannya pembicaraan bersifat umum dan tidak menyinggung. Jadi semisal ada klien kita yang mempunyai masalah di dalam keluarga, kita tidak langsung membahas ke topik yang pada intinya, semisal langsung ke permasalahan dalam keluarganya, tidak seperti itu. Kita harus pembahasan tentang bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya, bagaimana dengan cara seorang saudara, seperti itu. Pokoknya intinya adalah pembicaraan kita itu bersifatnya umum, jangan langsung menyinggung ke permasalahan seorang klien atau konseling kita, seperti itu. Jadi dengan menggunakan teknik attending, ini tuh biasanya digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.